Ada banyak pandangan, ada beberapa pandangan yang jauh lebih populer dan kita perlu pelajari itu bukan Tritunggal yang Alkitabiah, atau itu Tritunggal yang salah. Nah, saya mau bahas beberapa saja. Yang salah, ini salah ya. Pertama, Tritunggal itu kita ingat ya, Tritunggal itu bukan 3 bagian Allah yang jika digabung baru jadi satu Allah. Ya, ini dalam bahasa teologisnya sering disebut sebagai partialisme. Nah, untuk menjelaskan ini, saudara kalau lihat buku ini buku tua. Saya baca buku ini pertama kali pada waktu saya masuk sekolah teologi tingkat 1 tahun 1995, Dialog Masalah Ketuhanan Yesus, di mana dalam buku ini ada cerita tentang seorang Kristen yang namanya Antonius Widuri. Dia berani sekali menantang debat seorang ustadz yang namanya itu Kiai Haji Bahaudin Mudar, ya. Menantang, dan tantangan ini harganya mahal. Kalau sampai Antonius menang, maka Pak Kiai ini harus siap jadi Kristen dan dibaptis. Tapi kalau Antonius kalah, maka dia siap untuk masuk Islam. Nah, lalu masuklah mereka debat selama berhari-hari, dan cerita debat itu dilaksanakan 9 hari, dan pada hari yang ke-9 akhirnya Antonius mengaku dia kalah. Sehingga akhirnya Antonius sesuai janjinya, kalau dia kalah maka dia akan masuk Islam. Sehingga akhirnya hari itu Antonius mengaku kalah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Ini adalah foto di mana Antonius Widuri itu dia resmi masuk Islam karena kalah debat. Nah, sebenarnya mengapa sampai dia kalah? Pada waktu berdebat itu, Antonius itu mengatakan atau berusaha menjelaskan Tritunggal pakai sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini, saudara-saudara, Tritunggal itu seperti rokok. Nah, rokok itu ada 3 bagian, ada filternya, ada kertasnya, ada tembakonya, tapi rokoknya cuma 1. Ya, paham ya? Ada filternya, ada kertasnya, ada tembakonya, tapi rokoknya cuma 1. Pada waktu Antonius berkata seperti itu, Pak Kiai bilang, siapa di sini ada rokok? Ada yang kasih rokok. Nah, lalu Pak Kiai ambil rokok itu, dia pisahkan antara filternya, lalu kertasnya, lalu tembakonya. Lalu dia ambil filternya, saudara-saudara, ini rokok atau bukan? Filter sendiri rokok atau bukan? Bukan. Ini kertas sendiri rokok atau bukan? Bukan. Ini tembakau sendiri rokok atau bukan? Bukan. Kapan bergabung baru menjadi satu rokok. Tapi masing-masing berdiri sendiri, maka itu bukan rokok. Nah, katakanlah filter itu adalah Allah, kertas itu adalah anak, tembakau itu adalah Roh Kudus, maka sekarang Bapak sendiri Allah atau bukan? Bukan. Sesuai ilustrasi itu logisnya bukan. Ya kan? Anak sendiri Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus sendiri Allah atau bukan? Bukan. Jadi kapan mereka jadi satu Allah? Kalau bergabung, ya kan? Maka itu pemikiran semacam itu mungkin nampak seperti gambar ini, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebenarnya adalah, jadi sebenarnya ini satu Allah di satu bulatan. Jadi Bapa itu berapa Allah? Sepertiga. Ya loh? Anak itu sepertiga, Roh Kudus itu sepertiga. Jadi kapan jadi satu Allah? Ya kalau join. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri, maka bukan Allah. Nah, maka begitu dikasih tanggapan seperti itu, lalu Antonius kaget. Iya juga ya. Wah, kalau begitu ternyata Tritunggal ini sekian lama salah dong. Akhirnya Antonius mutlak tinggalkan Kristen dan masuk Islam. Sebenarnya bukan Tritunggal yang salah, tapi dia yang salah memahami Tritunggal. Lalu akhirnya taruhannya terlalu mahal. Taruhannya terlalu mahal sehingga akhirnya dia menyangkali imannya bukan karena Tritunggalnya salah, tapi salahnya sendiri. Nah, sekarang saya ingin berikan tanggapan. Sebenarnya, jadi dengan kata lain, itu menganggap bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah 3 bagian dari satu Allah. Itu pandangannya, dan itu salah. Sekarang tanggapan yang pertama, pandangan ini salah karena bertentangan dengan kesaksian Alkitab tentang keilahian penuh dari masing-masing pribadi. Maksudnya begini, Bapa sendiri tanpa Anak, tanpa Roh Kudus itu Allah penuh, full. Anak sendiri tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus itu full Allah. Roh Kudus tanpa Bapa dan tanpa Anak itu juga full Allah. Sekarang kita lihat ke Alkitab, Yohanes 6 ayat 27. Ini sebab dialah, ini kan anak.
yang disahkan Bapa, Allah dengan meterainya. Di situ ada dua pribadi yang disebut. Dia, yaitu anak, yang disahkan oleh Bapa, berarti di situ anak dibedakan dari Bapa. Tapi Bapa, Allah. Artinya Bapa sendiri yang dibedakan dari anak itu full Allah. Tidak perlu yang lain juga, dia sudah full Allah. Saudara ngerti ya? Oke. Dan sepanjang di Alkitab, kalau Bapa disebut Allah, itu memang dalam pengertian mutlak dan penuh. Sekarang kita lihat Yohanes 1. Pada mulanya firman itu kan anak ya, atau Yesus ya. Firman itu bersama dengan Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini itu dibedakan dari Allah Bapa, tapi tetap dikatakan bahwa dia itu Allah, full. Tidak ada kesan setengah Allah atau sepertiga Allah. Nanti Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 menegaskan, sebab di dalam dialah, di dalam Yesus Kristus, di dalam manusia Yesus Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalau Yesus hanya sepertiga Allah, ini ayat jadi salah. Ini ayat mengatakan di dalam Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Berarti dia full Allah. Tanpa yang lain-lain, tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus juga, dia memang sudah full Allah. Oke. Sekarang kisah pasal 5. Ini tentang Ananias dan Safira yang tipu hasil penjualan ya. Lalu Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi yang didustai apa? Roh Kudus. Ayat 4, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Kalau begitu mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Maka Roh Kudus adalah Allah. Tapi tidak terkesan di sini ada sebagian Allah atau sepertiga Allah. Roh Kudus disebut sini tanpa yang lain, tapi dikatakan mendustai Allah penuh. Maka Bapa sendiri full Allah, Anak sendiri full Allah, Roh Kudus sendiri full Allah. Maka bukan sepertiga ya. Maka John Calvin bilang begini, tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih dari satu Allah. Kenapa? Ya karena hakikatnya yang sama dan satu. Ini tanggapan pertama. Tanggapan kedua, pandangan ini merendahkan keilahian tiap pribadi dan menimbulkan kesimpulan logis yang salah. Jika Bapa, Anak, Roh Kudus hanya bagian-bagian dari Allah, maka sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang betul-betul Allah kan? Berarti tidak ada di antara ketiganya yang betul-betul Allah. Dan itu sebenarnya merendahkan masing-masing pribadi itu. Hanya memberikan nilai kealahan sepertiga pada masing-masing. Dan itu berarti Bapa tanpa Anak dan tanpa Roh Kudus tidak sempurna. Anak tanpa Bapa tanpa Roh Kudus tidak sempurna. Roh Kudus tanpa Bapa tanpa Anak tidak sempurna. Ya. Nah, maka Allah yang sejati hanyalah penggabungan ketiga bagian dari masing-masing yang bukan Allah yang sempurna. Nah, maka di sini saudara, ini menjadi sesuatu kesalahan yang fatal. Nah, ingat pelajaran minggu lalu, Tritunggal yang sejati, yang asli, tidak bisa diilustrasikan. Karena Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Karena itu berhati-hati dengan pakai ilustrasi. Banyak ilustrasi dipakai justru hanya menunjukkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus hanya sepertiga bagian. Contoh, ada yang bilang begini, Tritunggal itu seperti matahari, ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, tapi mataharinya cuma satu. Pernah lihat ilustrasi begitu? Masalahnya, ya sinar tanpa panas tanpa helium bukan matahari. Panas tanpa sinar tanpa helium bukan matahari. Helium tanpa sinar tanpa panas bukan matahari. Maka ilustrasi ini salah. Ada yang bilang Tritunggal itu seperti pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Tapi pohonnya cuma satu. Salah juga. Kenapa? Karena daun tanpa batang tanpa akar bukan pohon. Itu namanya sayur. Ya, kalau hanya batang tanpa akar tanpa daun, itu bukan pohon, itu cuma tiang saja tuh ya. Apalagi akar tanpa batang tanpa daun bukan pohon. Itu apa itu kalau ada akar sendiri? Jimat itu. Biasa orang dari timur itu kalau pakai jimat pakai akar-akaran itu ya. Nah, maka ilustrasi ini juga salah. Ilustrasi yang lain mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti manusia, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, tapi hanya satu manusia. Lagi-lagi, karena tubuh tanpa jiwa tanpa roh bukan manusia, itu mayat.
Ya, jiwa tanpa tubuh tanpa roh, atau roh tanpa tubuh tanpa jiwa, itu namanya arwah gentayangan. Lagi pula, benarkah manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Belum tentu juga. Karena ada dua pandangan. Pandangan pertama trikotomi itu bilang manusia terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi pandangan kedua dikotomi, manusia terdiri dari dua saja, tubuh dan jiwa atau roh. Nah, itu harus dipelajari dalam doktrin manusia. Ya, tapi saya sendiri menganut dikotomi, ya, bukan trikotomi. Lalu saudara, ada juga yang mengatakan Tritunggal itu seperti ruangan. Ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, tapi ruangannya cuma satu. Ya, masalahnya sama, panjang tanpa lebar tanpa tinggi bukan ruangan, ya. Lebar itu panjang tanpa tinggi tanpa lebar, lebar tanpa panjang tanpa tinggi, tinggi tanpa lebar tanpa panjang juga bukan ruangan. Kapan jadi ruangan? Kalau ketiganya digabungkan kan? Nah, Tritunggal itu bukan begitu. Bapa sendiri full Allah, Anak sendiri full Allah, Roh Kudus sendiri full Allah. Begitu gabung, bukan tiga, satu. Kenapa bisa begitu? Ya karena kesatuan hakikat tadi. Jadi waktu Alkitab bilang Allah itu esa atau satu, bukan menunjuk satu pribadi, tapi satu hakikat. Paham sampai sini? Rada-rada sulit ya, tapi nggak apa-apa. Saya pernah baca tulisan ada bilang, kalau ada pengajar yang mengajar Tritunggal dan menyingkirkan semua kesulitan sampai orang mengerti dan tidak ada yang tidak dimengerti, itu pasti pengajar sesat. Karena kita memang sedang berbicara tentang pribadi yang di atas akal kita. Jadi kalau sulit itu wajar. Tapi sekarang mulai ingat, Bapa, Anak, Roh Kudus bukan sepertiga Allah, bukan tiga-tiga bergabung join baru jadi satu Allah. Ya, itu paham pertama yang salah atau catatan pertama. Sekarang catatan kedua. Tritunggal itu bukan satu pribadi yang memakai tiga nama atau tiga peran. Jadi sebenarnya hanya satu, dalam tanda petik, satu orang saja, hanya namanya saja, fungsinya saja, perannya saja yang sama. Nah, pandangan ini dalam sejarah dikeluarkan oleh seorang yang namanya Sabellius. Makanya namanya Sabellianisme, atau yang populer sekarang itu disebut sebagai oneness. Menekankan keesaan pribadi. Nah, jadi mereka berkata bahwa sebenarnya Allah itu satu pribadi saja. Waktu dia mencipta, dia berperan sebagai Bapa. Waktu dia menebus, dia berperan sebagai Anak. Waktu dia menyertai orang percaya, dia berperan sebagai Roh Kudus. Jadi sebenarnya orangnya sama saja. Ya, ilustrasinya begini. Ya, ada Master John, ya, di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi hanya satu orang, yaitu Master John. Tapi jabatannya tiga, ayah, bos, dan lurah. Jadi yang tiga bukan pribadi. Yang tiga cuma jabatannya, fungsinya, perannya. Tapi pribadinya satu. Pernah dengar ilustrasi begini? Kayak begini? Bahkan, saudara, saya itu di gereja, saya melayani di gereja Kristen Injil Nusantara. Bahkan buku pegangan katekisasi dari gereja saya masih ajar Tritunggal kayak begini. Saya sudah kasih catatan, itu dari abad yang keempat itu sudah dianggap ajaran sesat. Tapi kita masih distribusi ke gereja-gereja dan masih diajar seperti itu. Ini kalau saudara tanya kepada gereja-gereja mainstream, pandangan tentang Tritunggal, mayoritas jemaat pahamnya begitu. Karena di pelajaran katekisasi mereka kasih ilustrasinya kayak begini. Nah, ini tetap pandangan yang salah. Salahnya di mana? Saya kasih tanggapan. Pertama, pandangan ini meniadakan relasi pribadi dalam kealahan. Saudara, dalam Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus itu berelasi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan menafsirkan bahwa mereka cuma satu pribadi. Misalnya, mereka bisa hadir bersamaan. Coba tadi kalau ayah, bos dengan lurah, bisa tiba-tiba tiga muncul di sini. Tidak bisa, orangnya cuma satu. Tapi ternyata Tritunggal bisa. Matius 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti anak ini. Ya, langit terbuka dan dia melihat Roh Allah. Nah, ini Roh Kudus ini. Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku, berarti suara Bapa. Berarti waktu Yesus dibaptis, tiga-tiganya muncul bersamaan. Ya, Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya, Bapa kasih suara. Inilah anak. Berarti tiga-tiganya hadir beneran bersamaan. Dan itu tidak bisa terjadi dalam ilustrasi tadi ayah, bos, sama lurah. Ya. Selain itu,
Di dalam banyak bagian Alkitab kita bisa melihat ada dua pribadi, yaitu pribadi Bapa dan Anak yang dibedakan, disebut bersama, tapi berbeda. Jadi yang satu bukan yang lain. Kita ambil contoh di Daniel 7 ya, ayat 13. Ini Daniel lihat, penglihatan ya. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Siapa anak manusia itu? Itu pasti Yesus. Makanya di Perjanjian Baru kan Yesus banyak omong anak manusia. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Kenapa Yesus suka sebutan anak manusia? Karena anak manusia itu menjawab nubuatan penglihatan Daniel bahwa anak manusia itu turun dari langit, dari surga sana. Nah, tampaklah dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, itu pasti Yesus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Siapa ini yang lanjut usianya? Kayaknya itu Bapa. Dalam penglihatan Daniel ya. Berarti ada yang satu orang itu anak manusia, yang satu orang itu yang lanjut usianya. Jadi ada berapa orang? Dua dong. Berarti dua pribadi. Ya. Oke. Kisah pasal 7. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada berapa orang? Kalau hitung sama Roh Kudus, tapi kita tidak tekankan Roh Kudus saja. Allah dan Yesus Kristus berdiri sebelah kanan Allah. Berarti dua dong. Terus ayat 56. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau itu cuma satu, terus siapa berdiri di sebelah siapa? Kan jadi aneh. Maka itu pasti betul-betul ada dua pribadi. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ada berapa? Mesti dua kan? Karena kalau hanya satu, siapa duduk di sebelah kanan siapa? Maka di sini kita bisa lihat, sering dua pribadi disebutkan muncul bersamaan, tapi dalam kasus baptisan, tiga-tiganya muncul bersamaan. Ya. Kedua, berikutnya adalah begini. Coba tadi ayah, bos, lurah. Kira-kira ayah, bos, lurah bisa ngobrol nggak? Kan gak bisa kan? Namanya orangnya satu, bagaimana mau ngobrol? Bisakah ayah berbicara dengan bos? Bos berbicara dengan lurah? Gak bisa. Tapi kalau kita lihat Alkitab, di antara Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa saling bicara. Markus 1. Lalu terdengarlah suara dari surga. Ini pasti suara Bapa. Engkaulah anakku. Berarti ini Bapa ngomong dengan anak. Lalu Yohanes 11 ayat 21. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu. Ini berarti yang satu mengucap syukur pada yang satu. Berarti betul-betul ada dua nih. Roma 8. Demikianlah Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Allah Bapa. Berarti Bapa bisa bicara pada anak, anak bisa bicara pada Bapa, Roh bisa bicara pada Bapa. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, hanya tiga peran, terus siapa bicara kepada siapa? Ya. Pandangan ini, oneness ini, menyebabkan seluruh adegan itu menjadi tidak bermakna. Hanya karena ada satu pribadi yang berpura-pura sebentar jadi Bapa, sebentar jadi anak, sebentar jadi Roh. Ilustrasi tadi, ayah, bos, lurah. Bisakah bos mengutus lurah ke Amerika? Gak bisa kan? Orangnya satu, siapa mengutus siapa? Tapi di Galatia 4, Allah mengutus anaknya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur itu Roh Kudus, yang akan kuutus dari Bapa. Berarti tadi Bapa mengutus anak. Sekarang anak mengutus Roh Kudus. Lalu Galatia 4 ayat 6. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Mengutus. Maka bisa ketemu bersama, bisa saling bicara, dan bisa saling mengutus. Ini menunjukkan bahwa betul-betul tiga pribadi. Bukan satu pribadi dengan tiga jabatan, tiga peran, tiga fungsi. Itu tanggapan pertama. Tanggapan kedua, pandangan oneness ini tidak sejalan dengan kesaksian Yesus sendiri. Karena Yesus berulang kali menjelaskan perbedaan dirinya dengan Sang Bapa. Itu sangat berbeda. Saya kasih contoh, Yohanes 6 ayat 38.
Yesus bilang ya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia. Berarti ada yang disebutku, ada yang disebut Dia. Maka ku bukan Dia, Dia bukan ku. Itu dua pribadi berbeda. Yohanes 8 ayat 16. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Ya. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia. Yesus menyebut dirinya aku, tapi Dia menyebut Bapa dengan kata ganti orang ketiga, Dia. Maka itu betul-betul Yesus membedakan bahwa Dia bukan Bapa, Bapa bukan Dia. Ya. Anggapan ketiga. Pandangan ini merusak makna keselamatan. Karena dalam rencana keselamatan, Bapa merencanakan keselamatan, Anak melaksanakan keselamatan itu melalui penebusan di kayu salib, lalu Roh Kudus menerapkan karya penebusan di dalam orang percaya. Nah, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya satu pribadi, Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh Kudus, maka semua peran ini menjadi kacau. Siapa yang merencanakan, siapa melaksanakan, siapa menerapkan? Kalau ini tiga pribadi berbeda, maka gampang dipahami. Bapa merencanakan, Anak melaksanakan, Roh menerapkan. Tapi kalau Bapa itu ya Anak, Anak itu ya Roh, Roh itu ya Bapa, lalu ngapain lah? Pakai membedakan, merencanakan, melaksanakan, dan menerapkan. Maka kesimpulannya, saudara-saudara, pandangan ini salah. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan tiga peran. Di sini saya kasih satu catatan, hati-hati dengan ilustrasi kayak begini. Tritunggal itu seperti H2O. Ya, jadi air itu H2O, es itu H2O, tapi uap juga H2O. Di mana salahnya? Waktu dia muncul H2O sebagai es, dia tidak muncul sebagai uap. Dia tidak muncul sebagai es. Ya, dia tidak muncul sebagai air. Tapi kalau dia es, dia tidak sebagai air, tidak sebagai uap. Dengan kata lain, kadang waktu dia berperan kepada uap, seperti uap, tidak berperan sebagai yang lain. Maka dia hanya salah satu saja pada satu waktu. Sementara Bapa, Anak, Roh Kudus tidak begitu. Jadi pandangan klasik atau ortodoks itu kira-kira diwakili oleh gambar seperti ini sebenarnya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh, Roh bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah. Ya. Apakah ini terlalu teoritis? Tidak. Ini harus kita pahami karena ada banyak orang Kristen tidak paham ini lalu doanya salah. Doanya bagaimana? Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mati bagiku. Salah, karena Bapa tidak pernah mati bagimu. Roh Kudus tidak pernah mati bagimu. Yang mati bagimu pribadi kedua, Anak. Terima kasih karena Kau sudah curahkan darahmu ya Bapa. Salah lagi, ya. Karena Bapa tidak punya darah, Roh Kudus tidak punya darah, hanya Anak yang punya darah karena jadi manusia. Ya. Termasuk kalau tidak paham ini, nanti salahnya waktu praise and worship. Karena praise and worship itu lagunya enak, tapi kadang-kadang kata-katanya salah. Karena diciptakan oleh ahli musik, tapi tidak mengerti doktrin Tritunggal. Tidak mengerti Kristologi. Itu bahaya, karena lagu itu juga pengajaran kan? Lagu itu pengajaran, makanya di Mazmur ada nyanyian pengajaran. Jadi kalau lagunya salah, itu sama dengan mengajar jemaat yang lagi nyanyi itu mengajar salah. Dulu sekali ada lagu, Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. No, Yesus bukan Roh Kudus. Nanti setelah diprotes baru lagunya diubah. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke bumi. Itu setelah diprotes dulu. Bentuk aslinya Yesus Engkau Roh Kudus. Ya. Oke. Kadang-kadang ada lagu yang saya tidak pastikan bahwa itu pasti salah. Tergantung maksud penulisnya, tapi ambigu. Contoh. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mu itu siapa? Bapak atau Yesus? Belum tahu kan? Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Siapa? Itu jelas Yesus. Karena Yesus menderita. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Siapa? Darah Yesus. Kini hidupku memuliakan-Mu. Konteksnya Yesus. Tiba-tiba masuk ref. Terlalu besar kasih-Mu. Saya bertanya, kenapa ayatnya dia fokus Yesus, tiba-tiba dia ref, dia lari ke Bapa?
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia mau katakan bahwa Yesus waktu berkorban bagi kita itu karena kasih Bapa. Kalau itu no problem. Tapi kalau yang tadi telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita bagiku, itu Bapa, sehingga dibilang terlalu besar kasih-Mu Bapa, maka itu salah. Ada banyak lagu populer tapi salah. Kalau saudara mau tahu lagu apa saja, saudara tinggal masuk di YouTube, tulis nama saya, Esra Soru, koreksi lagu. Nah, itu ada banyak lagu yang saya kasih catatan itu ya. Ini salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah satunya adalah oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Yes. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. No. Karena kita menjadi ciptaan baru, itu bukan langsung karya Kristus. Itu bagiannya Roh Kudus. Karena Roh Kudus melahirbarukan kita. Jadi Bapa itu ada tugas bersama, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi ada bagian yang dikerjakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak. Ada bagian yang dikerjakan Anak, Roh Kudus, dan Bapa tidak. Ada yang dikerjakan Roh Kudus, Bapa, dan Anak. Walaupun terlibat, tapi karya utama melahirbarukan itu Roh Kudus. Nah, itu contoh. Ya. Saya hari Selasa kembali ke Kupang. Kenapa saya kembali ke Kupang? Ya karena saya tinggal di sana. Saya nggak bisa bilang saya kembali ke Belanda. Kapan Bapak tinggal di Belanda? Gak pernah. Kok kembali ke Belanda? Berarti kembali hanya bisa digunakan untuk orang yang pernah tinggal di sana. Jadi Yesus pernah tinggal di surga, datang ke bumi, maka cocok dia kembali ke surga. Amin. Kalau saudara, saat ku kembali ke surga. Kapan kau di surga? Bukankah kita baru mau pergi nih? Nah ini contoh sederhana ya. Nah kadang-kadang saya tidak langsung menyalahkan, tetapi harus melihat kira-kira mungkin maksud penulis bukan begitu. Hanya pembahasannya kurang dipikirkan secara ketat. Ya. Ya nanti saudara lihat di Google saya di YouTube ya, banyak koreksi lagu banyak. Saya kasih koreksi lagu ya. Nah jadi intinya hati-hati berdoa dan menyanyi, harus tetap melihat Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bukan sepertiga, full. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Tritunggal itu bukan tiga pribadi yang semuanya bernama Yesus. Ya? Pandangan ini mengajarkan bahwa seluruh kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus itu memiliki satu nama dan namanya adalah Yesus. Jadi menurut pandangan ini yang disebut Yesus itu bukan hanya Anak. Bapa juga bernama Yesus, Anak juga nama Yesus, Roh Kudus juga nama Yesus. Jadi nama Yesus itu mencakup ketiga pribadi itu. Kalau lihat gambar ini, maka nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Ya. Pak Suhento Liau dari gereja GBIA, Gereja Baptis GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Nah, dia pernah menulis di Facebook, lalu saya kutip. Sekarang lihat pandangan Pak Suhento. Dia bilang begini, kepada orang-orang yang mau bergabung sebagai murid, diminta untuk membuat pengakuan imannya di hadapan jemaat, dan menyerahkan dirinya untuk ditenggelamkan ke dalam air. Berarti baptisan nih kan? Ditenggelamkan ke dalam air, berarti dibaptis, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Sebagai gambaran bahwa dia telah mati dan dikuburkan. Baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus. Di bagian lain dia juga menulis, kenapa kok begitu? Karena dia bilang, karena nama Bapa adalah Yesus, nama Anak juga Yesus, nama Roh Kudus itu juga Yesus. Maka itu, yaitu Yesus. Pernah dengar doa berkat? Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu populer sekali. Atau versinya lain, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Yesus. Itu sangat populer. Artinya tanpa sadar, sebenarnya sadar atau tidak, mereka sedang memahami bahwa ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus. Tiga-tiganya nama Yesus. Nah, ini salah. Ya.
Ini salah. Saya kasih tanggapan. Pertama, pandangan ini tidak sejalan dengan kesaksian Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas membedakan antara nama Yesus dan pribadi Bapa serta Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti yang datang jadi manusia lahir pada waktu Natal itu adalah yang kedua. Yaitu Sang Anak itu. Sang Anak jadi manusia, karena dia datang tujuannya menyelamatkan, maka waktu dia jadi manusia, dia dikasih nama Yesus. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya, nama Yesus itu kan bentuk Yunaninya, Yesus. Bentuk Ibraninya Yosua. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus itu. Ya. Nah, jadi ini Yesus itu. Ya. Kenapa dia dikasih nama Yesus? Karena nama Yesus itu punya akar dari Yosua, Yesua, Yehosua, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Itu artinya. Jadi, mengapa anak itu dilahirkan, dikasih nama Yesus? Karena dia yang datang dan menyelamatkan. Kalau begitu, dia yang datang yang menyelamatkan, yang mana? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Anak. Kalau begitu, nama Yesus itu nama manusia yang diberikan kepada Yesus waktu dia jadi manusia. Nama Yesus itu bukan nama surgawi sana, bukan. Karena nama Yesus itu nama umum. Makanya selain Yesus Kristus kan ada Yesus yang lain juga kan. Ada Yesus Justus, ada Yesus Barabas, ya. Nah, dan nama Yesus selalu dihubungkan di dalam Alkitab hanya dengan pribadi kedua, yaitu Sang Anak. Tidak dikenakan pada Sang Bapa atau Roh Kudus. Contoh, 1 Yohanes 5. Akan tetapi kita tahu Anak Allah telah datang. Ini Anak Allah ya. Lalu di dalam Anaknya Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini dihubungkan dengan Sang Anak. Markus 1 ayat 1. Yesus Kristus, Anak Allah. Kisah 9 ayat 20. Yesus adalah Anak Allah. Ya, 2 Korintus 1 ayat 19. Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi Yesus Kristus itu hanya berkenaan dengan Anak. Tidak pernah dikaitkan dengan Bapa dan Roh Kudus. Kedua, nah ini agak lucu ini. Kedua, karena kalau Bapa dan Roh Kudus juga dianggap bernama Yesus, lalu kira-kira bagaimana kita baca ayat-ayat berikut? Ini saya pakai waktu saya tanggapi Henry Tandianta, Risuli Lubis. Karena dua orang itu menganggap Yesus itu Bapa itu Yesus. Nah saya bilang kalau memang begitu, bagaimana kita baca begini ayat ini? Misalnya Matius 11 ya. Karena Bapa juga Yesus, Anak juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku Yesus bersyukur kepadamu Bapa, Yesus. Jadi Yesus bersyukur kepada Yesus. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu dari Yesus dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dobel dong. Ya. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa, Allah yaitu Bapa atau Yesus dari Yesus. Yesus dari Yesus. Ya. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Yesus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Yesus ke padang gurun. Jadi saudara lihat, kalau Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Anak juga Yesus, maka ayat-ayat itu jadi kacau semua. Ya. Jadi jelas ini pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Karena itu saudara-saudara, nah Yesus itu hanya Anak. Jadi kalau bilang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus cukup. Tak usah pakai yaitu Yesus. Kalau Bapa itu Yahweh, yes. Anak itu Yahweh, yes. Roh Kudus itu Yahweh, yes. Tapi bukan Yesus. Yesus itu nama waktu dia jadi manusia. Oke, paham? Sekarang yang terakhir. Tritunggal itu bukan hubungan yang bersifat hierarkis. Hierarkis ini artinya satu di atas, yang lain di bawah. Satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Karena ada anggapan begitu. Ada anggapan bahwa biasanya Bapa itu lebih top, Anak itu nomor 2, Roh Kudus paling bawah. Sekarang coba lihat pandangan dari Bapak kita yang satu ini. Ini saya ngutip langsung lihat dari bukunya ya, bukan ngarang-ngarang ya. Kita harus berani menyatakan bahwa ada hierarki dalam lembaga ilahi tersebut tanpa ragu-ragu.
Tentu saja sebagai konsekuensinya ada yang akan dikesankan seolah-olah Theos Deuteros, Allah derajat kedua dalam lembaga Allah. Jadi beliau menganggap Allah itu ada derajat-derajatnya, ada Allah derajat kedua. Apakah salah kalau mengakui bahwa Tuhan Yesus memang tidak lebih besar dari Bapa? Tentu saja tidak salah. Sebab memang pada dasarnya Bapa adalah pemilik segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Kemuliaan yang ada pada diri Allah Anak Tuhan Yesus adalah kemuliaan dari Bapa, bukan dari diri sendiri. Dengan demikian Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar dari Allah Bapa. Karena kemuliaan Yesus itu Bapa yang kasih. Terus kutipan kedua. Banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Anak Tuhan Yesus adalah utusan Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan hal ini dan tulisan rasul-rasul Tuhan. Ayat-ayat itu jelas sekali mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa Bapa lebih besar atau berkedudukan lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Hal ini bukan bermaksud hendak merendahkan derajat Tuhan Yesus, tapi menempatkan Tuhan Yesus secara proporsional pula. Ya, nanti kalau saudara dapat materi ini tertulis, nanti mungkin Ibu Lucy yang siapkan materinya, sertakan itu link yang saya berikan di situ. Saya kasih link YouTube dari Pak Erastus, saudara bisa dengar sendiri pengajarannya ya. Di link yang saya berikan itu akhirnya dia membedakan bahwa ada Allah level atas dan ada Allah level bawah. Yang dia sebut dalam bahasa major God and minor God. Allah mayor dan Allah minor. Nah itu membuat ajarannya menjadi sama persis dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova percaya Allah senior dan Allah junior. Bapa Allah senior, Yesus Allah junior. Nah kalau Allah senior, Allah junior, ini Allah mayor, Allah minor, ya sama lah. Ya. Oke, sekarang saya akan tanggapi. Pertama, ajaran ini menyangkali kesetaraan hakikat dalam kealahan. Hakikat hierarkis itu menempatkan Bapa seolah-olah lebih besar daripada Anak dan Roh Kudus. Padahal ketiganya punya hakikat yang sama. Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini ayat ini kadang-kadang dipakai oleh Yohanes. Nah itu aku dan Bapa itu satu toh? Iya memang. Satu apa? Kalau satu pribadi kenapa dibilang aku dan Bapa? Kan dua itu. Jadi pasti satunya bukan satu pribadi, tapi satu hakikat. Dan aku dan Bapa itu adalah satu, tidak mengindikasikan dia lebih rendah. Tapi ada yang lebih kuat. Yohanes 5:18. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata menyamakan itu bahasa Yunaninya ison. Ison ini itu adalah bentuk akusatif dari isos. Dan isos itu artinya sebanding, setara, sederajat. Makanya terjemahan King James itu bunyinya begini. Making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Berarti memang kenapa orang Yahudi mau bunuh Yesus? Karena Yesus menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Dia setara dengan Allah Bapa. Dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kata Yunani yang dipakai sama-sama isos. Sama dengan Yohanes 5:18 tadi. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Kisah 5 yang tadi. Next. Mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Berarti Roh Kudus ini setara dong dengan Allah. Makanya dusta kepada Roh Kudus dianggap dusta kepada Allah. Maka berarti Allah di sini Allah Bapa, berarti Roh Kudus itu setara dengan Allah Bapa. Kalau Bapa setara dengan Yesus, Roh Kudus setara dengan Bapa, ya berarti Yesus setara dengan Roh Kudus dong. Maka kesimpulannya Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiganya setara. Ya. Tidak ada yang lebih senior, ada yang junior, tidak ada yang mayor, ada yang junior, tidak ada yang Allah level 1, Allah level 2. Pandangan itu menjadi politis karena kita seolah-olah menganggap ada Allah besar, ada Allah kecil. Ya toh? Dan konsep Allah besar, Allah kecil itu hanya ada dalam dunia kafir. Di mana satu dewa lebih hebat dari dewa yang lain. Itu dalam pandangan dunia kafir. Dan itu bukan Allah di dalam Alkitab. Itu pertama. Kedua, tanggapan saya yang kedua adalah ajaran ini, ajaran hierarkis itu mencampur adukan perbedaan fungsi dengan perbedaan derajat. Memang Yesus itu utusan. Itu yang tadi dikatakan Pak Erastus itu. Tapi kalau namanya utusan, maka memang yang mengutus lebih tinggi yang diutus. Tapi
lebih tinggi apanya atau lebih besar apanya? Fungsinya. Maka Yesus juga bilang dalam Yohanes 14 ayat 28, sebab Bapa lebih besar dari aku. Bukan berarti Bapa lebih tinggi derajatnya, bukan. Dalam hal ini fungsinya. Kenapa bisa begitu? Karena begini, ada Allah, malaikat, manusia. Karena ada Allah di sini, malaikat di sini, manusia di sini. Waktu Allahnya menjadi manusia, berarti dia menjadi lebih rendah dari malaikat kan? Nah, sekarang lihat Ibrani 2. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ayat 9. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kenapa lebih rendah dari malaikat? Karena dia lagi jadi manusia tadi. Maka jangankan dengan Allah Bapa, dengan malaikat pun dia lebih rendah. Dalam hal fungsi, bukan dalam hal hakikat. Itu yang saya contohkan minggu lalu. Suami istri yang jadi kepala rumah tangga siapa? Suami. Apakah itu berarti suami derajat kemanusiaannya lebih tinggi dari istri? Tidak. Derajatnya sama-sama manusia. Levelnya sama. Tapi fungsinya suami lebih tinggi. Itu yang ditetapkan Tuhan. Pak Prabowo sama saya, fungsinya lebih tinggi dia, lebih besar dia. Karena dia presiden. Saya cuma rakyat jelata walaupun bajunya mirip. Ya kan? Nah, tapi kalau dalam hal derajat, Prabowo manusia, saya juga manusia. Kemanusiaan Prabowo tidak lebih besar dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari Prabowo. Berarti dalam hal derajat, hakikat setara. Dalam hal fungsi, dia di atas. Yesus dan Bapa dalam hal hakikat atau derajat sama. Dalam hal fungsi, karena dia utusan, dia merendahkan diri. Karena itu kalau bilang, berarti ada Allah level 2, itu namanya tidak membedakan fungsi dan derajat. Fungsi dan hakikat. Nah, dan itu salahnya Bapak kita itu. Dan silakannya terlalu banyak ribuan orang ikut dia. Kita kasih peringatan, tapi dia caci maki. Ya sudah, siapa mau sesat, sesatlah. Ya. Ketiga, ada kalanya pemikiran tentang adanya hierarki dalam pribadi Tritunggal didasarkan pada urut-urutan penyebutan nama-nama Tritunggal. Karena kadang-kadang kan kita udah, Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Seolah-olah Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Lihat doa baptisan. Matius 28. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Apakah itu berarti Bapa lebih besar? Tidak. Ini hanya kronologi penyebutan. Karena penyebutan tidak selamanya Bapa duluan. Di sini Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Sekarang doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, Roh Kudus. Berarti Tuhan Yesus naik nomor 1 ya. Bapa turun nomor 2 ya. Roh Kudus nomor 3 ya. Pak, kok Roh Kudus Bapa sama Yesus bisa bergantian, tapi Roh Kudus ini kok kayaknya di bawah terus. Efesus pasal 4. Satu Roh, satu Tuhan Yesus, satu Allah Bapa. Roh Kudusnya naik. Ya, Yesusnya nomor 2, Allah Bapa turun nomor 3. 1 Petrus 1 ayat 2. Allah Bapa, Roh nomor 2. Yesus Kristus nomor 3. Nah, sekarang kalau begitu mau bilang siapa lebih besar dan siapa? Nah, hanya konteksnya dan urutan penyebutan. Karena itu Awe Tozer menyimpulkan, di dalam Tritunggal ini tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Tapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal, bersama-sama dan setara. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita memahami dan waspadalah, karena di luar juga ada banyak paham Tritunggal yang tidak benar. Tuhan memberkati kita.